nah itu kan bisa dilakukan di aplikasinya sendiri. Nah, itu pastinya teknologi-teknologi yang sekarang itu lebih dipermudah lagi. Karena dengan adanya teknologi ya tadi Gojek, kemudian kalau seumpamanya kalian beli di shopping ya, shopping beli di mall, kemudian beli di barang-barang apa namanya, barang-barang mall itu kan nggak perlu datang ke tempatnya. Nah, ini ada namanya Shopee, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu merupakan juga namanya disrupsi. Jadi budaya lama itu nanti akan tergantikan dengan budaya yang baru. Pak, bagaimana kalau seumpamanya budaya lama itu apakah tetap eksis? Ya, pastinya nggak akan eksis. Karena apa? Karena mereka itu targetnya adalah eh, pangsa pasar. Artinya ada targetnya pembeli. Nah, pembeli itu ya inginnya mudah dalam segala hal. Nah, contohnya apa? Contohnya eh, mereka nggak perlu datang ke supermarket. Nah, cukup di rumah saja, tinggal beli melalui handphone dan diantarkan barangnya ke rumahnya di pembeli. Nah, itu kan mudah sekali ketimbang capek-capek jauh-jauh antri pula. Nah, kalau semua ada antri juga kan akan lebih apa ya, lebih eh, beli itu akan tidak ke marketnya. Nah, jadi teknologi itu mempermudah semua hal. Nah, jadi apa? eh, nantinya juga kita nggak tahu nih besok pada akhirnya bagaimana ini. Apakah besok berkembang lagi? Mungkin terkait nanti eh, apa dunia kesehatan. Nah, kita akan bahas itu selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga ada health service juga. Nah, health service itu juga berkembang. Berkembang artinya gimana ya? Dulunya itu pemeriksaan itu datang ke vaskes. Nah, kita tahu bahwasanya sekarang ada namanya telehealth. Kemudian ada telemedicine yang bisa eh, pengobatan jarak jauh, bukan pengobatan apa namanya dukun ya, tapi pengobatan jarak jauh seperti dalam halnya ada aplikasi Halodoc seperti itu. Nah, itu kan kita bisa konsultasi, kemudian menyampaikan kesehatan kita kepada si dokter, kita bisa pilih dokter yang kompeten, kemudian kita bisa pilih membeli obat di sana, direkomendasi oleh si dokter dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu datang ke vaskes lagi. Nah, itu menjadi kemudahan suatu teknologi yang bisa kita rasakan. Nah, dulunya kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat waktu dulu kan pasien harus datang ke vaskes untuk menemui dokter. Nah, kalau sekarang bisa ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan pelayanan jarak jauh. Nah, itu merupakan ya teknologi masa sekarang. Edukasi tentu edukasi gampang, kita bisa adanya Zoom seperti ini ya kita bisa apa namanya belajar kemudian menyampaikan pelajaran mata kuliah itu bisa jarak jauh. Kalau marketplace udah, nah, food beverage juga sama ada namanya layanan GoFood, GrabFood. Nah, kemudian ada cloud kolaborasi. Nah, itu tentunya untuk kolaborasi sistem. Nah, ini juga pastinya manfaatnya adalah manfaat utama mempermudah si pelanggan, mempermudah si pemakai. Nah, semua sistem ini ya tentunya adalah pelayanan prima kepada si pemakai sistem tersebut. Ketika si pemakai sistem tersebut itu apa namanya mengalami kesulitan, nah mereka penyedia sistem akan berlomba-lomba untuk menyediakan sistem yang lebih bagus lagi. Nah, itulah tadinya kita bicara terkait apa namanya teknologi di masa depan, peramalan teknologi masa depan. Nah, ini kita mengenal dulu terkait industri revolusi ya. Jadi dulunya kita mengenal mesin uap, industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 sampai industri 4.0. Nah, ini adalah teknologi perjalanan teknologi ya. Ada mesin uap, kemudian eh, elektrik jadi uap dijadikan listrik, kemudian muncullah industri eh, industri apa namanya itu otomatisasi dengan robot, kemudian robot nanti ada industri terkait smart factory dari cloud atau dengan dari handphone teknologi masa kini. Nah, kita sekarang bicara dengan tren teknologi untuk kesehatan. Nah, kalau tren teknologi kesehatan pastinya eh, semua aspek itu akan merambah ke teknologi. Nah, tahun-tahun lalu ya pastinya telah membuahkan hasil-hasil industri pelayanan kesehatan dan akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Nah,
Faktor yang mendorongnya adalah apa ya? Ya pastinya penyebaran teknologi untuk mendukung industri pelayanan kesehatan dapat beroperasi lebih baik. Jadi dengan adanya apa namanya? Dengan adanya banyaknya masalah-masalah kesehatan, nah pastinya di sana akan ada teknologi yang menjawabnya. Nah, masalah itu akan terjawab dengan ada teknologi. Nah, industri pelayanan kesehatan berkembang dengan sangat cepat dan pesat yang akan terus mempengaruhi masalah utama untuk penyedia layanan kesehatan. Nah, tadi ya, jadi ada disrupsi teknologi dalam bidang kesehatan. Teknologi yang lama akan tergantikan dengan teknologi yang baru atau budaya yang lama akan digantikan dengan budaya yang baru. Nah, ini ada tren teknologi untuk kesehatan. Ya, saya kutip dari Ray Parker 2018 ya. Nah, yang pertama ada AI atau kecerdasan buatan yang akan menggantikan tenaga kerja manusia. Nah, otomatisasi tugas-tugas rutin seperti nanti penjadwalan, entry absen, akuntansi di layanan kesehatan menggunakan AI. Nah, otomasi ini akan membantu pekerja kesehatan bekerja secara efisien dan dapat mengerjakan banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kita tahu bahwasanya teman-teman pasti nggak sangat familiar sekali dengan AI ya. Jadi tren zaman sekarang itu apa-apa dengan AI. Nah, AI itu juga bisa dilakukan atau merambah ke dunia kesehatan. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah sampai mana kita bisa mengevaluasi atau memakai hasil dari pembuatan AI tersebut. Kalau memang kita memakai AI, tapi kita harus memvalidasi hasil dari AI tersebut. Kita harus tetap butuh manusia. Apakah benar AI itu menjawab akan hal-hal masalah yang kita peroleh? Nah, jadi tetap harus ada manusianya untuk memvalidasi hasil-hasil AI. Nah, untuk sampai saat ini AI sudah banyak merambah di berbagai sektor ya, kesehatan, pendidikan, sosial, semuanya sudah merambah ke sana. Nah, tentunya kita tunggu kebijakan dari pemerintah ya, sampai mana AI itu bisa digunakan. Nah, ini yang saya dengar sih informasinya, kebijakan AI itu baru digodok. Karena AI bisa menjawab semuanya. Kalau kalian menggunakan ChatGPT, kemudian ada namanya Copilot, itu kan semua AI atau Grok atau namanya ada apa namanya yang dari Google itu ya. Nah, itu kalian bisa pakai semua. Tapi yang saya tahu sih yang paling bagus itu ChatGPT 5 ya. ChatGPT 5 itu paling bagus dan tentunya berbayar. Nah, kemudian tren teknologi yang lainnya ada namanya chatbot di pelayanan kesehatan. Nah, chatbot ini telah mengambil alih sejumlah industri termasuk sektor retail dan jasa. Nah, chatbot ini juga akan digunakan dalam bidang kesehatan dengan manfaat penghematan biaya, membantu dalam penjadwalan janji dokter, memberitahu perawat jika terjadi kondisi kritis, dan memantau status kesehatan pasien. Nah, jadi chatbot ini ya seperti fungsinya ya seperti dulunya di sektor industri ya, industrial termasuk sektor retail dan jasa. Artinya pelayanan seperti apa ya, halodoc seperti itu ya. Jadi penjadwalan janji dokter atau di rumah sakit seperti janji temu dokter. Nah, itu kan bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan WA chat ya. Nah, itu kan bisa apa janji dokter untuk pelayanan. Nah, kemudian tren teknologi selanjutnya adalah Big Data Analytic. Nah, Big Data Analytic telah memainkan peran penting dalam bisnis termasuk dalam layanan kesehatan. Nah, Big Data dan Analytic akan mendukung layanan kesehatan seperti membuat prediksi tentang kesehatan pasien, kemungkinan, dan komplikasi. Nah, kalau dalam pasien kes, Big Data Analytic itu apa ya? Itu berupa adalah rekam medis. Nah, rekam medis itu adalah ringkasan dari ya perjalanan penyakit pasien. Di sana semua data-data akan terkumpul dalam rekam medis pasien. Nah, bayangkan jika seumpamanya rumah sakit besar seperti Sarjito, rekam medisnya kan pastinya cukup banyak nih. Nah, itu juga dikatakan big data. Karena data-data di sana ya pasti penting kan. Nah, penting dan juga dapat kita manfaatkan. Nah, jadi big data di Vaskes ya tentunya adalah sumbernya adalah dari rekam medis pasien. Nah, kemudian tren teknologi untuk kesehatan yang lainnya adalah IoT atau Internet of Things atau cloud computing robot dalam pelayanan kesehatan. Nah, IoT ini dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan dan memperbaiki manajemen persediaan di gudang dan farmasi. Nah, IoT dalam hal dokter
itu biasanya berbagi data dan memberikan saran memungkinkan dalam keadaan darurat memanfaatkan robot dalam operasi. Jadi ini teknologinya sudah canggih terkait IoT sebentar. Nah, ini IoT ya, jadi pemanfaatan robot. Seperti nanti konsepnya adalah telesurgery mungkin. Telesurgery itu nanti terkait apa namanya tindakan jarak jauh. Nah, tapi itu membutuhkan teknologi yang canggih ya, IoT tadi, kemudian robot itu harus benar-benar canggih. Nah, Nah, ini tren di teknologi kesehatan ya dari Canadian Medical Association secara internasional itu ada 3 perkembangan utama ya yang membangun potensi penting untuk pelayanan kesehatan. Revolusi teknologinya yang pertama adalah virtual care, kemudian big health data dan teknologi development. Nah, virtual care ya tadinya penggunaan sarana elektronik untuk mengurangi atau mengganti interaksi tatap muka. Nah, dari Canadian Medical Association itu memastikan memprediksi bahwasanya ya besok pada akhirnya pasien itu kebanyakan ya nantinya dilayani oleh robot atau enggak tatap muka dengan si pemberi pelayanan. Nah, kemudian yang kedua ada big health data. Nah, ada kemampuan untuk menganalisa berbagai jenis data kesehatan dengan volume besar dari berbagai sumber yang dihasilkan secara terus-menerus. Nah, ini kita tahu bahwasanya tadi sumber data itu ada di rumah sakit dan tertuang dalam rekam medis pasien. Nah, ketika itu bisa dimanfaatkan, pastinya akan menghasilkan apa namanya kebijakan, kemudian manfaat yang lebih bagus. Karena apa? Data rekam medis itu pastinya adalah data keluh kesah pasien, data penyakit pasien yang diderita. Nah, jadi contohnya di suatu daerah di Jawa Tengah, di mana di Semarang. Nah, di sana ternyata banyak yang muda-mudinya adalah kena pneumonia. Nah, contohnya atau TB. Nah, TB kan biasanya penyebabnya adalah asap rokok, kemudian udara yang tidak sehat. Nah, itu bisa menjadi sumber untuk pengambilan kebijakan di Semarang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, data-data ini sangat penting untuk menjamin kualitas hidup seseorang secara kelompok atau secara ya organisasi besar. Nah, makanya nantinya penting untuk kita amankan datanya, untuk kita apa namanya kita lengkapi datanya secara lengkap dan tentunya secara jelas sesuai dengan apa yang akan kita isi. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi development seperti robotika, kemudian pencecakan 3 dimensi, virtual dan augmentasi reality, nanoteknologi, IoT, aplikasi kesehatan pada smartphone. Nah, teknologi development. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Yang tadi adalah dari Ray Parker, kalau ini dari Canadian Medical Association. Jadi mirip-mirip sih perkembangan revolusi pelayanan kesehatan. Ada virtual care, kemudian big data, kemudian teknologi development. Nah, kedua sumber tadi ada namanya big data ya teman-teman ya. Nah, big data itu apa sih? Nah, ini gambaran contoh big data ya teman-teman ya. Nah, ini ada aliran sungai, kemudian ada danau. Nah, aliran sungai ini tuh ada danau ini adalah kita ibaratnya adalah big data. Nah, big data itu akan mengalirkan ke berbagai sumber. Nah, ini sungai itu ada genomic data, biomonitoring data, data optimization, data analisis. Nah, danau ini akan mengalirkan berbagai mata airnya ke berbagai sumber. Ada dari Public Health Agency, kemudian ada dari Community Corporation, ada dari Well Cable Community, Safety, kemudian ada dari Patient Center Medical Home, sampai pemerintah pun sampai menggunakan data-data big data ini untuk kepentingan apa namanya berbagai hal. Jadi semuanya bahkan bisa sampai memanfaatkan big data yang ada di rumah sakit, yaitu big datanya kalau di rumah sakit ada dalam rekam medis atau kalau sudah memakai elektronik ya electronic health record. Nah,
Kalau kita bicara dengan teknologi untuk kesehatan, ya pastinya fungsi paling pentingnya yang pertama adalah teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Kemudian teknologi untuk membantu pengambilan keputusan dan teknologi untuk membantu pengobatan. Nah, ketiga ini yang harus bisa muncul ketika pas suatu vaskes menggunakan teknologi. Nah, itu dia pastinya memudahkan pekerjaan, pengambilan keputusan, dan membantu pengobatan. Kalau nggak ada ini ya, artinya si vaskes tersebut belum bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, jangan-jangan eh, di tempat kalian yang sudah tentunya teman-teman bekerja itu sudah pakai teknologi, tapi malah tidak memudahkan pekerjaan atau tapi malah tidak membantu pengobatan pasien, mempersulit. Nah, itu harus dievaluasi teknologi yang digunakan. Apakah memang teknologi itu benar-benar bermanfaat dengan baik atau malah menyusahkan si penggunanya. Nah, itu harus dievaluasi. Nah, kalau kita bicara teknologi untuk memudahkan pekerjaan, ya pastinya banyak sistem ya yang bisa kita kita gunakan di Vaskes adalah aplikasi e-health ya. Aplikasi e-health itu ya aplikasi yang dibangun untuk membantu dan memudahkan pekerjaan. Nah, aplikasinya secara online bisa berbasis web maupun Android. Nah, jadi ada banyak aplikasi ya. Kalau di Indonesia sendiri ada SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit, SIMPUS, kemudian SIA, Sistem Informasi Apotek, kemudian sistem informasi laboratorium, kemudian geografi, sampai sistem informasi pegawai narkotika dan psikotropika. Nah, mungkin ada sendiri terkait sistemnya ada di bidang kebidanan. Nah, itu belum masuk sini juga. Nah, itu semua ya dipastikan harusnya membantu pekerjaan. Nah, kalau nggak membantu pekerjaan, ya harusnya ya dievaluasi. Nah, kemudian teknologi untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau teknologi untuk pengambilan keputusan itu terkait penelitian-penelitian telah dilakukan oleh para ilmuwan, kolaborasi di bidang ilmu komputer dan kesehatan. Nah, misalnya terkait ada data mining, AI, terkait prediksi model apa namanya resiko dini deteksi penyakit kardiovaskuler. Nah, kemudian algoritma terkait backpropagasi neural network atau pendeteksi penyakit demam berdarah. Nah, itu kan perlu adanya apa namanya penelitian-penelitian terkait dengan ilmu komputer dan kesehatan. Jadi saling keterkaitan, saling bekerja sama untuk membuat teknologi terkait bidang kesehatan dalam membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada terkait klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan visi intervensi, kemudian deteksi penyakit diabetes, kemudian algoritma untuk diagnosa penyakit kanker, sampai nanti sistem informasi rekam medis gigi sebagai sarana pengambilan keputusan terhadap identifikasi manusia. Nah, jadi teknologi-teknologi juga bisa untuk pengambilan keputusan. Nantinya terkait nanti ada ya tadi, ada terkait nanti apakah nanti deteksi penyakit demam berdarah itu dengan teknologi dan membantu pengambilan keputusan atau enggak. Nah, itu ya dengan teknologi semuanya. Nah, tentunya dengan ada teknologi ini ya harusnya kerjasama antara dokter, pengambil keputusan, sama si pembuat teknologinya agar nantinya ya keputusannya tepat. Enggak diharapkan ya sampai bermanfaat teknologinya untuk di Vaskes. Nah, ini teknologi untuk pengambil keputusan seperti telemedicine ya. Nah, telemedicine itu pengobatan jarak jauh. Jadi sumber-sumber yang harus ada dalam telemedicine itu harus lengkap, harus cermat. Ya, sumbernya apa ya? Contohnya sumbernya dari manusia, si pasien sendiri terkait riwayat penyakit, kemudian pengobatan terdahulu itu apa? Nah, itu harus disampaikan. Nah, ini sama teknologi pengambilan keputusan ya, ada telekonsultasi seperti telekonsultasi jarak jauh ya. Seperti halnya kalian menggunakan Halodoc. Nah, itu. Nah, kemudian teknologi untuk membantu pengobatan. Nah, ini ada telesurgery. Nah, tentunya kalau kita bicara membantu pengobatan, ada namanya telesurgery, yaitu tindakan jarak jauh menggunakan apa namanya IOT biasanya atau robotik. Nah, ini kalau ini ya cukup teknologinya jauh lebih berkembang lagi ketimbang telemedicine tadi ya, pengobatan jarak jauh. Kalau pengobatan jarak jauh itu hanya terkait konsultasi, kemudian pemberian obat itu saja. Nah, kalau ini tentunya ya pastinya adalah tindakan. Nah, ini ada
teknologi yang melibatkan robot ya dan IoT jaringan. Kalau ini ya tentunya harus benar-benar keamanannya, kemudian teknologi yang digunakan harus canggih ya, karena apa namanya, yang ditangani adalah si pasien, nah, adalah manusia. Nah, nah sebenarnya kalau telesurgery itu cocok untuk yang geografisnya Indonesia. Karena apa ya? Karena semua teknologi kesehatan itu pusatnya ada di Jawa, sedangkan Indonesia itu secara geografis tempatnya berpulau-pulau kan ya. Nah, jadi sebenarnya ini cocok, tapi ya harusnya teknologinya harus jika Indonesia memakai ini, ya pastinya semua harusnya apa namanya, vaskesnya harusnya lebih maju lagi untuk menyediakan telesurgery ini. Nah, jangan sampai dengan adanya teknologi telesurgery seperti ini, malahan eh, penyakit pasien nggak tertangani atau pengobatan pasien malah gagal. Nah, itu kan malah menjadi bencana untuk vaskesnya. Nah, kesimpulannya, revolusi industri 4.0 atau disrupsi digital itu telah dan sedang dan akan berjalan dengan cepat di segala bidang, termasuk bidang kesehatan. Nah, akan memberikan pelayanan yang jauh lebih efisien dan lebih bermanfaat. Persiapan secara dini akan membuat kompetitif dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 bidang kesehatan itu memerlukan pengetahuan, kemudian terkait ilmu kesehatan dan juga terkait ilmu teknologi digital. Nah, jadi tentunya kalau seumpamanya teman-teman itu apa ya, agar tidak apa tertinggalan terkait teknologi ya pastinya harus dipersiapkan dari sekarang mumpung statusnya masih mahasiswa, kemudian masih belajar jadi lebih enak lagi nih, jadi nggak gaptek lah seenggaknya lah. Sayang kan kalau udah kuliah kemudian ketinggalan teknologi, nah itu kan pastinya merugi lah ya, karena kalian mumpung masih belajar ya silahkan belajar, terutama belajar teknologi ya, karena saya rasa teknologi itu penting. Pastinya teknologi akan digunakan sepanjang hayat, nggak akan luntur, pasti akan selalu digunakan. Gitu. Nah, ini untuk pertemuan pertama, meskipun ini sebenarnya masih ada banyak ya terkait materi ini. Jadi nanti silahkan dipelajari sendiri terkait materi dari SIK Kesehatan. Yang pastinya ini ada sekitar 50 slide, jadi teman-teman bisa baca sendiri terkait kebijakan-kebijakan di Indonesia terkait teknologi kesehatan seperti apa, kemudian sistem yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari juga terkait nanti penggunaan teknologi di bidang kebidanan itu seperti apa. Ada namanya apa? Sistem di kebidanan apa namanya? Ada yang bisa jelaskan? Saya kurang tahu sih. Simkia apa sih? Ada nggak Simkia? KIA, Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak itu. Oh, ini sudah ada yang bekerja ya. Ada yang bekerja di Vaskes. Ada, Pak. Oh, menggunakan teknologi apa kalau bidan itu? Kalau SIM RS-nya ada SIM Kia, Oh, Simkia. Hmm. ada MPDN itu untuk yang pelaporan kasus kematian, terus ada Sisrut untuk yang rujukan. Oh, rujukan dia. Oke. Oke. Nggih. Terus Kalau yang KB ada SIGA, BKKBN juga. oh, jadi cukup banyak ya. Nah, Oke. kalau saya kan basicnya rekam medis ya, teman-teman semua. Jadi kurang begitu mendalami terkait sistem-sistem yang ada di kebidanan. Nah, apakah sistemnya itu saling terintegrasi atau enggak? Antara SIMKIA, kemudian SISRUTE itu tadi, ataukah ada redundansi data? Redundansi data itu apakah memang datanya itu duplikasi?
Contohnya, data-data pasien yang harusnya bisa diinputkan sekali, tapi diinputkan beberapa kali dalam beberapa sistem. Contohnya saja, SIMKIA itu bisa kita inputkan di sana data geografis pasien, administrasi pasien, terkait nama pasien, kemudian nama alamat pasien, tempat tanggal lahir pasien, seperti itu. Nah, atau malahan di sistem itu 2 kali input data-datanya. Nah, atau malah belum terintegrasi. Sudah terintegrasi belum? Tidak. Apakah tidak sistemnya, penggunaannya? Kalau yang Sinkia itu sudah integrasi, jadi dari masa hamil sampai dengan dia imunisasi sudah dari situ. Tapi begitu ganti aplikasi ke misalnya dari Sinkia terus ada Sehat Indonesia, itu memang belum jadi satu Pak. Jadi kita harus input lagi. Jadi begitu ada aplikasi baru, input lagi. Tapi ada satu aplikasi itu yang memang sudah mencakup dari kehamilan sampai dengan balita, maksudnya. Nah, itu jadi memang kekurangan di Indonesia itu yaitu. Jadi belum saling terintegrasi sistem satu dengan sistem lainnya. Nah, itu malah membuat kesulitan ya, buat kesulitan si penggunanya. Nah, itu perlu dievaluasi sebenarnya teman-teman. Jadi kalau di RPL itu ada skripsi nggak atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada skripsi ya besok ya akhir programnya ya ada nggak sih? Ada, Pak. Nah, ada. Nah, itu bisa kalian buat itu loh, bisa buat topik skripsi loh, efektivitas atau evaluasi sistem, apakah sistemnya itu benar-benar membantu atau enggak, atau malah sistemnya itu malah enggak membantu sebenarnya dengan ada sistem itu. Nah, itu malah kalian bisa advokasi ke sana dengan adanya penelitian kalian. Atau apa namanya, sistemnya itu apakah sudah pernah dievaluasi atau di maintenance seperti apa. Nah, itu harusnya bisa jadi bahan topik penelitian kalian. Nah, kalau seumpamanya memang teman-teman itu nggak bisa mengusulkan contohnya ya ke manajemen, nah kalian bisa mengambil topik penelitian tersebut nantinya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh instansi teman-teman sendiri. Nah, itu akan lebih bagus. Karena apa? Ya